Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agustin Rahmatsyah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Jadi pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang masalah Central Processing Unit. Ya, jadi di pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam suatu prosesor ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Central Processing Unit ya, kita harus mengetahui apa yang dinamakan ALU. Ya. ALU ini adalah Arithmetic and Logic Unit, di mana pada pertemuan sebelumnya pernah saya utarakan juga ya tentang definisi ALU ya, karena basic daripada arsitektur komputer sebenarnya pemahaman tentang Arithmetic dan Logic Unit ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ALU ini merupakan bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logik terhadap suatu data. Ya, jadi dia memproses atau mengubah aritmatik logik yang akan dibaca oleh perangkat CPU tersebut. Nah, semua elemen lain sistem komputer di mana di situ ada control unit, register, memori, dan I/O. Ini berfungsi terutama untuk membawa data ke ALU. Ya, jadi 4 bagian tadi itu berfungsi untuk membawa data ke arithmetic logic unit tersebut. Nah, selanjutnya diproses dan kemudian mengambil kembali hasilnya. Nah, ini representasi daripada integer yang diproses, data yang diolah di control processor unit tadi ya. Di mana di sini representasinya ada minus 1101.0101 sama dengan minus 11.3125. Nah, integernya sama ya, minus 1101.0101 sama dengan minus 11.3125. Nah, ini representasi daripada nilai tanda ya, di mana bentuk yang paling sederhana representasi yang memakai bit tanda adalah representasi nilai tanda. Misalnya plus 18, di mana di sini kalau kita lihat, ini adalah 01001000 ya, sama dengan 18, karena 1 di sini merupakan 2 pangkat 1 ya, dan di sini adalah merupakan 2 pangkat 4. Ya, jadi 2 pangkat 4, 16 ditambah dengan 2 ya, sama dengan 18. Nah, kemudian ada minus dirubah ke minus 18 sama dengan 100101010 ya. Nah, dari dua bagian ini yang berbeda adalah angka yang satu ini. Angka satu ini menunjukkan dia minus ya. Signature atau nilai tanda ya, ini mau merubah daripada nilai tanda tersebut. Terdapat kekurangan pada cara yang di atas. Kemudian untuk komplement yang kedua ya, di mana di sini plus 7 sama dengan 011 ya, triple 1 sama dengan minus 7 ya. Kemudian dirubah, kemudian selanjutnya adalah plus 18 001010. Jadi ininya dirubah jadi 1001 ya, sama dengan minus 18. Dapat disimpulkan bahwa hasil akan berbeda dengan nilai tandanya, pasti ya, karena kalau misalnya hasilnya di depannya 1 dengan hasil yang di depannya 0 itu pasti akan berbeda tandanya. Kemudian representasi fixed point ya, di mana semua representasi di atas dapat pula disebut dengan fixed point karena radix pointnya atau binary pointnya tetap dan diasumsikan akan berada di sebelah kanan posisinya ya, sebelah kanan. Nah, negasinya apa? Negasinya untuk membuat negasi digunakan komplement 2 atau dianjurkan penjumlahan negasi. Plus 7 sama dengan 0111 ya, sedangkan minus 7 adalah 1001 ya. Maka bila ada soal ada minus 7 plus 5 sama dengan itu kan kalau kita jumlahkan kan berarti 1001 ya. Jadi 0101 ya sama dengan 110 ya. Berubah dia ininya nilainya. Ya, itu negasinya.
Kemudian hasilnya triple satu atau 110 adalah bilangan negatif, maka positifnya adalah komplement 2. Kan bilangan tersebut menjadi 0010 sama dengan plus komplement 2 ya. Maka bilangannya adalah 1110 adalah negatif dari 2 atau minus 2. Ya, ini kan 2 nih. Ya. 2 pangkat 1, 2 plus 2 atau minus 2 gitu loh ya. Kemudian pengalian, di mana di sini ada contohnya adalah 1011 dikalikan 1101 ya. 1011 0000 maka 1011 ya. Kemudian 1011 10011 kuartat 1 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian perkalian dengan bilangan negatif juga akan sama, cuma negatif tersebut harus dihasilkan dari komplement 2. Karena hasil kali minus dengan plus sama dengan minus, maka hasil kali tersebut komplemennya 2 kan untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini contoh selanjutnya adalah pembagian yang C ya, di mana di sini adalah 1011 kemudian 101011 dibagi dengan 1011. Ya, 1011 turunkan 1110, 1011 turunkan lagi triple 1 ya. Kuarter 1 ya, karena ini 1111 ya. Kemudian 1011 ini masuk sini. Kurangkan lagi 100 ya. Tinggal segini sisanya. 1011 100 selesai ya. Maka 1011 hasilnya seperti ini. Kemudian representasi floating point. Misalnya 976.000.000 sama dengan 9,76 ya dimajukan sehingga ada komanya. Dikalikan 10 pangkat 11. Menjadi 0,000000000976. Jadi komanya dimajukan jadi 10 pangkat minus 10 ya. Minus 10 dimajukan komanya seperti itu. Kemudian arithmetic floating point, penambahan dan pengurangan. Yang pertama adalah periksa bilangan-bilangan nolnya, kemudian ratakan signifikannya, kemudian tambahkan atau kurangkan signifikannya, kemudian normalisasikan hasilnya. Itu proses yang terakhirnya yang D ya. Contoh misalnya 123 dikalikan 100. Maka 123 dikalikan 100 seperti itu ya. Kemudian 456 dikalikan 10 minus 2 ya. 10 pangkat minus 2 plus ya. Sama dengan 4,56. 56 majukan seperti itu. Jadi dikalikan 100 ditambah 100. Maka ini akan diproses. Jadi 127,56. 3,47, 2 turun, 1 turun ya. Saya 127,56 kali 100. Kemudian perkalian dengan pembagian. Yang pertama adalah kalikan atau bagikan signifikannya. Tambahkan atau kurangkan eksponensialnya. Contohnya adalah 123 dikalikan 10 pangkat 2. Kemudian 3 dikalikan 10 pangkat minus 4. Kemudian dikalikan nih ya. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2. Selesai, ini hasil akhirnya. Kemudian operasi mikro. Fungsi dari sebuah komputer adalah untuk eksekusi program. Setiap siklus yang lebih kecil akan terdiri dari sejumlah langkah yang masing-masing langkah tersebut terdiri daripada register CPU. Dapat disebut langkah-langkah tersebut sebagai operasi mikro. Operasi mikro adalah operasi fungsional atau atomik suatu CPU. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada namanya MAR ya. MAR ini diartikan adalah sebagai Memory Address Register. Ini dihubungkan dengan alamat bus system, di mana bus system itu ada 3. Ada bus data, bus address, dan bus control atau pengendali. Nah, MAR ini menspesifikasikan alamat di dalam memori untuk operasi baca dan tulis. Sedangkan MBR, Memory Buffer Register, ini dihubungkan dengan saluran data bus sistemnya. MBR ini berisikan nilai yang akan disimpan di dalam suatu memori atau nilai terakhir yang dibaca dari memori tersebut. Selanjutnya adalah siklus pengambilan yang kedua, PC.
PC ini diartikan adalah program counter, ya, di mana di sini fungsinya adalah menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Sedangkan IR, instruksi register, ini menampung instruksi terakhir yang diambil. Kemudian ini adalah proses siklus pengambilannya. Yang pertama adalah T1. T1 ini mengartikan time, ya. Seperti itu adalah MAR ke PC, kemudian T2 sama dengan MBR ke memori, PC T3 ke PC plus 1, sedangkan IR ke memori buffer register. Ya. Kemudian siklus tak langsung. T1 sama dengan MAR, di mana IR mengambil alamat yang ada di IR tersebut, sedangkan T2-nya MBR itu mengambil ke teruskan ke memori. Sedangkan T3 itu IR alamat diproses ke MBR alamatnya. Kemudian siklus interupsi, ya, T1 sama dengan MBR ke PC, program counter, kemudian T2 MAR ke alamat yang disimpan, kemudian PC itu ke alamat rutin, sedangkan T3 memori ke MBR. Nah, di sini adalah siklus eksekusi penambahan, atau disebut kalau di bahasa pemrograman Pascal kalau salah ya, itu add penambahan, yang dimana add R1, X menambahkan isi lokasi X yang register yang di X1 ini ke lokasi X. Ya, kemudian di mana T1 sama dengan MAR ke IR alamat, T2 MBR ke memori, T3 RI, R1 ditambahkan dengan memori buffer register yang ada di sini. Jadi T3 ini penjumlahan antara ini T1 dengan T2, ya. Kemudian siklus eksekusi yang kedua, di mana ISZX sama dengan isi lokasi X ditambahkan dengan apabila hasilnya sama dengan 0, ya, maka instruksi berikutnya dilompati. Yang pertama adalah T1 MAR ke IR alamat, kemudian T2 MBR ke memori, T3 MBR ke MBR plus 1, T4 memori MBR ke if jika. Nah, ini tadi saya bilang. Hasilnya sama dengan 0, maka instruksi berikutnya dilompati. If MBR 0, then PC plus 1, ngelompat ya. Ya, ini seperti algoritma ya, algoritma pemrograman ya. Sama seperti itu. Kemudian di sini ada siklus eksekusi ketiga, di mana BSAX, alamat instruksi yang berada setelah instruksi BSA disimpan di lokasi X, dan eksekusi dilanjutkan pada lokasi X plus 1. Alamat yang disimpan akan digunakan kemudian untuk keperluan return ya. Di mana T1 MAR, IR alamat MBR, PC IR alamat. T2 adalah PC IR alamat ke PC. Memori MBR ke IR alamat MBR PC plus 1. Ya. Kemudian siklus instruksi, setiap fase siklus instruksi dapat diuraikan menjadi operasi mikroelementer. Ada 4 buah kode siklus instruksi ICC. ICC ini menandakan status CPU dalam hal bagian tempat siklus tersebut berada. Jadi posisi siklus tersebut berada di dalam suatu CPU tersebut. Ya. Nah, di sini ada kode ICC-nya. Kalau 00 itu fetch, 01 indirect, kalau 10 execute, ya. Sedangkan 11 interrupts ya. Ini nanti ada hubungannya ke, kalau kita jabarkan lagi bisa ke gerbang logika dan lain-lain ya. Kemudian kontrol CPU ya, karakterisasi unit kontrol yang pertama adalah menentukan elemen dasar CPU. Yang kedua adalah menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan oleh CPU. Ketiga adalah menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol agar menyebabkan membentuk operasi mikro. Elemen dasar fungsi CPU yang pertama adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, register-register, kemudian lintasan data internal, lintasan data eksternal, dan kontrol unit atau unit kontrol ya, atau pengendali ya, seperti itu. Unit kontrol melakukan 2 tugas dasar. Yang pertama adalah pengurutan, yang kedua adalah eksekusi. Sinyal kontrol, di mana ini adalah input sinyal kontrol ada clock. Clock itu detak. Ya, clock itu detak, kemudian register instruksi, sinyal kontrol dari bus kontrol, kemudian flag. Ya, jadi ada 4 kategori di dalam suatu input sinyal kontrolnya. Output sinyal kontrol ya, di mana sinyal kontrol di dalam CPU, ada sinyal kontrol bagi bus kontrol.
Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan ke-10 hari ini tentang CPU. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.